Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak saya Giyas Munarful Adli dari PBA 4B ingin menerangkan materi yang keempat, yaitu Thariqah As-Sam'iyah Asy-Syafahiyah. Langsung saja, pembahasan mengenai latar belakang kemunculan, landasan teori, karakteristik, tujuan, dan implementasi. Yang pertama itu latar belakang kemunculannya, metode Sam'iyah Syafahiyah mula-mula muncul di Amerika Serikat. Kelahirannya tidak terlepas dari konteks sosial politik negara itu, yaitu ketika terjadinya pergelokan Perang Dunia Kedua. Pemerintah Amerika Serikat menugaskan beberapa universitas untuk merencanakan program pengajaran bahasa asing untuk para personalia militer yang mempunyai kemampuan bahasa yang diperlukan. Landasan teori, metode ini didasarkan atas beberapa asumsi. Yang pertama itu bahasa yang pertama-tama adalah ujaran. Oleh karena itu, harus memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata, kalimat, kemudian mengucapkannya sebelum pelajaran membaca dan menulis. Yang kedua yaitu bahasa merupakan kebiasaan. Suatu perilaku akan menjadi kebiasaan apabila diulang berkali-kali. Oleh karena itu, pengajaran bahasa harus dilakukan dengan teknik pengulangan atau repetisi. Yang ketiga yaitu asumsi bahwa bahasa-bahasa di dunia ini berbeda satu sama lain. Karena itu, pemilihan bahasa ajar harus berbasis hasil analisis kontrastif antara lain bahasa ibu dan bahasa target yang sedang dipelajari. Karakteristik Thariqah As-Sam'iyah Asy-Syafahiyah. Tujuan pengajarannya adalah penguasaan 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Yang kedua, urutan penyajiannya adalah menyimak dan berbicara atau kemudian membaca dan menulis. Yang ketiga yaitu model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Yang keempat yaitu penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan-latihan pola. Yang kelima yaitu penerjemahan dihindari. Yang keenam yaitu penggunaan bahasa rekaman, laboratorium bahasa, dan visual yang dipentingkan. Tujuan Thariqah As-Sam'iyah Asy-Syafahiyah. Metode ini bertujuan bahwa metode audiolingual pada dasarnya tidak hanya menekankan latihan dan pembiasaan para pelajar untuk membentuk kecakapan berbahasa, tetapi juga kecermatan pengajar dalam membimbing mereka sangat diperhatikan. Oleh sebab itu, seorang pengajar harus benar-benar menguasai prinsip-prinsip itu. Implementasi Thariqah Sam'iyah Asy-Syafahiyah. Pendahuluan, memuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan, baik berupa persepsi atau tes awal tentang materi atau yang lainnya. Yang kedua, penyajian dialog atau bacaan pendek yang dibacakan oleh guru berulang kali, sedangkan pelajar menyimaknya tanpa melihat pada teksnya. Yang ketiga, peniruan dan pelafalan dialog atau bacaan pendek dengan teknik meniru setiap kalimat secara serentak dan menghafalkannya di dalam pengajaran bahasa. Teknik ini dikenal dengan teknik peniruan penghafalan. Yang keempat, penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog atau bacaan yang dianggap sulit karena terdapat struktur atau ungkapan-ungkapan sulit. Penutupan jika diperlukan, misalnya dengan memberikan tugas atau dikerjakan di rumah. Peran guru, murid, dan bahan ajar. Yang pertama yaitu peran guru. Mempunyai peran eksekutif di kelas. Gurulah yang mempersiapkan pelajaran, menyajikannya kepada siswa, mengatur kegiatan, mengawasi pelaksanaannya dan penampilan siswa, memimpin siswa dan mengatur kegiatan mereka di kelas, memantau pengucapan siswa, mengoreksi kesalahan mereka, dan mengevaluasi pembelajaran mereka. Peran siswa yaitu jelaslah bahwa siswa tidak punya kedudukan seperti guru. Siswa tidak memiliki daya dan kekuatan, dia hanya perlu menjalankan semua perintah guru asalkan tidak menyimpang. Peran bahan ajar yaitu metode audio oral sepenuhnya bergantung pada materi pendidikan yang ditentukan dalam kurikulum, apakah itu audio atau tertulis. Mungkin cukup sekian dari saya, Pak. Materi yang keempat, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.